Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan Efesus pasal 3 ayat 13, demikian bunyinya, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Pencinta Klavus yang diberkati oleh firman Tuhan, demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, apakah saudara pernah punya kesadaran bahwa hidup saudara itu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Terkadang ketika hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, pasti kita tidak ada saja di posisi yang menyenangkan bagi kita. Bahkan kita mungkin bisa ada di posisi yang tidak menyenangkan. Karena sesuatu yang baik kalau ingin dilakukan, itu terkadang ada orang yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan ingin mengajak saudara dan saya, mari kita belajar seperti Paulus. Dia memberikan kehidupannya, apa yang dia dapat dari Tuhan, yaitu pewahyuan tentang Injil itu, tentang rahasia Kristus itu, membuat sehingga apa yang Paulus katakan kepada umat Tuhan, Paulus rindu untuk mereka tetap mengalami kemenangan di dalam hidup mereka. Sehingga Paulus di tengah-tengah situasi yang sulit pun dia alami, karena saat itu dia di penjara, dia tidak berputus asa dengan apa yang dia alami, tetapi dia katakan kepada umat Tuhan saat itu bahwa kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Artinya dia ingin katakan kepada mereka bahwa apa yang dia alami ini sebenarnya sukacitanya mereka, apa yang mereka terima dari apa yang dia sampaikan. Nah, mari kita belajar seperti apa yang dialami oleh Paulus. Paulus adalah seseorang yang mau memberikan hidupnya dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk dibangun, didewasakan di dalam Tuhan, dan apa yang Tuhan berikan kepada dia, dia berikan juga kepada orang lain untuk membangun dan mendewasakan orang lain. Nah, ini yang saya ingin mengajak kita lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bangun kesadaran kita bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran, seperti apa yang Tuhan telah singkapkan bagi kita, maka hidup kita pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita mengalami semuanya itu, apa yang kita lakukan itu mungkin pasti ada banyak hal yang tidak menyenangkan dalam kita, dalam tanda kutip. Saudara mungkin akan mengorbankan waktu saudara, saudara akan mengorbankan uang saudara, saudara akan mengorbankan apa saja di dalam kehidupan saudara demi kebenaran yang saudara mau hidupi untuk engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi saya ingin katakan, apa yang kau lakukan dan apa yang kau sampaikan kepada orang lain, dan ketika orang itu diberkati Tuhan, penderitaanmu itu merupakan kemuliaan bagi orang lain. Nah, oleh karena itu mari kita belajar memberikan hidup kita. Saya ingin katakan Tuhan memakai saudara dan saya untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdiri menjadi terang Tuhan. Kita memberikan hidup kita, terang itu terus bercahaya di melalui kehidupan kita, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat apapun yang kita lakukan. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita dapat menyatakan sukacitanya Tuhan bagi sesama, dan orang itu akan merasakan perubahan hidup di dalam kehidupannya setiap saat. Saudara dan saya harus memberikan hidup kita untuk terus dikerjakan Tuhan lewat firman dan rohnya, sehingga hidup kita akan mampu untuk menyatakan terang Tuhan bagi sesama. Dan saya katakan bahwa semua yang kita lakukan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu mari pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, belajar lewat firman Tuhan saat ini. Jangan pernah jadi orang yang hidup untuk diri sendiri, tapi berikanlah kehidupanmu untuk menjadi berkat bagi sesama. Sehingga apa yang kau nyatakan, apa yang kau sampaikan bagi orang lain, lewat kebenaran-kebenaran firman, membuat orang diberkati Tuhan, membuat perubahan hidup dalam kehidupan seseorang. Dan mungkin bagi kau akan melihat itu sebagai satu penderitaan, tapi dalam tanda kutip, bukan penderitaan, penyiksaan, kesengsaraan, bukan. Tetapi penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah satu kehidupan yang seolah-olah dilihat orang itu menderita, karena engkau harus mengorbankan banyak hal di dalam hidupmu. Ada waktu, ada uang, ada tenaga yang dikorbankan, tetapi itu tidak membawa
satu hal yang susah bagi hidupmu, karena engkau melakukan itu untuk kehidupan orang lain. Diberkati Tuhan. Dan saya percaya semua yang dilakukan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Izinkanlah firman dan Roh terus mengerjakan hidup kita, supaya kita bisa seperti Paulus yang mengatakan kepada jemaat Tuhan saat itu, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus akan memberikan Roh-Nya terus bergerak dalam hidup kita untuk membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus memberi hidup untuk mau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Kami rindu Engkau juga pakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bekerjalah terus dalam hidup kami Tuhan lewat firman dan Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.